Hello, welcome back to Lia Channel. Pernah dengar cerita nggak orang yang invest sana sini tapi ujung-ujungnya utang atau malah kehabisan uang untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, hari ini kita akan bahas hal dasar tapi krusial sebelum investasi, yaitu mengenai cash flow. Tahu nggak cash flow itu apa? Cash flow itu sederhananya ya, uang masuk dikurangi uang keluar. Contohnya begini, gaji kamu 5 juta, kemudian pengeluaran kamu 4 juta. Jadi cash flow kamu positif 1 juta. Nah, dari sini kita bisa tahu apakah kamu punya sisa uang buat ditabung atau diinvestasikan. Atau justru pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Kalau cash flow kamu negatif, jangan buru-buru investasi, karena berarti kamu lagi defisit. Nah, kenapa cash flow penting sebelum investasi? Banyak orang yang langsung nanya, investasi apa yang bagus? Investasi apa yang bagus? Tapi lupa nanya, uang yang mau saya investasikan itu aman nggak? Cukup nggak untuk kebutuhan saya? Nah, tanpa cash flow yang sehat, kamu bisa mengorbankan kebutuhan pokok, gampang panik saat harga investasi turun. Bahkan bisa sampai utang demi investasi. Ini bahaya banget loh. Jadi sebelum mikir soal imbal hasil, pastikan cash flow kamu sehat dulu. Oke? Nah, bagaimana ciri-ciri cash flow yang sehat itu, guys? Yang pertama, pemasukan tentu saja harus lebih besar dari pengeluaran. Yang kedua, punya sisa uang setelah bayar semua kebutuhan. Yang ketiga, sisa uang itu bisa dibagi ke tabungan, dana darurat, dan baru investasi. Kalau semua pemasukan langsung habis atau malah kurang, itu tandanya kamu harus beresin cash flow dulu, bukan buru-buru invest. Nah, gimana cara menyehatkan cash flow? Sederhana sebenarnya. Langkah pertama, catat semua pengeluaran, supaya tahu uang kamu lari kemana aja. Nah, yang kedua, kurangi pengeluaran yang nggak penting deh, seperti langganan yang jarang dipakai, jajan impulsif, atau belanja karena diskon. Nah, langkah ketiga, tentukan budget bulanan. Misalnya nih, kebutuhan 60% untuk tabungan. Oke, 20% untuk hiburan. 10% dan sisanya buat dana darurat atau investasi. Nah, yang terakhir, kalau bisa ada tambahan pemasukan ya. Misalnya seperti kerja sampingan, jualan online, freelance, dan lain-lain. Contoh kasus nih guys, bayangkan ini, gaji kamu misalnya katakanlah 10 juta, tapi cicilan mobil misalnya 8 juta, jajan online misalnya 1 juta, nongkrong sekian juta, akhirnya sisa nggak nyampe 500 ribu, tapi kamu maksa investasi 1 juta per bulan. Ini yang sering kejadian, investasi jalan tapi malah gali lubang utang buat nutup kebutuhan pokok. Harusnya investasi itu dari uang dingin, jadi bukan uang makan atau uang cicilan. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, sebelum lari ke investasi, cek dulu cash flow kamu. Apakah kamu punya sisa uang tiap bulan? Apakah kebutuhan utama sudah aman? Apakah kamu nyaman menyisihkan dana untuk masa depan? Kalau belum, jangan buru-buru deh. Oke, beresin cash flow dulu, baru pikirin investasi. Oke guys, kalau video ini bermanfaat, bantu klik like, subscribe, dan komentar. Apa tantangan kamu dalam mengatur cash flow bulanan? Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.